Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Malahayati, Sima Herakles, dan Khairo Aini. Di sini kami ingin menyampaikan materi dengan judul Peran Inovasi Digital dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Era Modern. Di era modern ini, teknologi berkembang pesat dan menambah ke berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pelayanan publik. Pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan. Disinilah peran inovasi digital menjadi sangat penting. Inovasi digital adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk menciptakan cara-cara baru dalam memberikan layanan. Inovasi ini tidak hanya soal menggunakan perangkat canggih, tetapi lebih pada bagaimana teknologi bisa menyederhanakan proses, mempercepat pelayanan, dan menciptakan sistem yang lebih transparan. Pelayanan publik adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti pembuatan KTP, pengurusan SIM, layanan kesehatan, hingga bantuan sosial. Layanan ini adalah hak masyarakat dan kewajiban negara untuk menyediakannya secara merata dan adil. Digitalisasi membantu layanan ini menjadi lebih mudah diakses dan efisien. Berikut ada beberapa contoh nyata dari penerapan inovasi digital di pelayanan publik, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada aplikasi lapor. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan atau aspirasi langsung ke instansi pemerintah. Yang kedua ada e-KTP, sebagai bentuk digitalisasi data kependudukan yang terintegrasi. Yang ketiga ada e-Samsat, yang dapat memudahkan pembayaran pajak kendaraan secara online tanpa harus datang ke kantor. Dan yang terakhir ada aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi ini dulunya digunakan untuk pelacakan COVID-19, tapi kini menjadi bagian dari ekosistem layanan kesehatan digital. Manfaat inovasi digital dalam pelayanan publik. Transformasi digital membawa berbagai manfaat yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pelayanan menjadi lebih cepat karena banyak hal yang bisa dilakukan secara daring tanpa antrian panjang. Pelayanan menjadi lebih efisien karena mengurangi biaya transformasi dan pengeluaran lain seperti fotokopi dokumen. Sistem menjadi lebih transparan karena setiap proses terekam secara digital dan dapat diawasi. Dan tentu saja, pelayanan publik menjadi lebih hemat biaya untuk pemerintah karena mengurangi penggunaan kertas atau waktu kerja pegawai untuk tugas-tugas terulang. Selanjutnya ada tantangan dalam digitalisasi pelayanan publik. Meski bermanfaat, digitalisasi pelayanan publik tidak lepas dari tantangan. Tantangan yang pertama, seperti infrastruktur teknologi yang belum merata, membuat layanan digital sulit diakses di daerah 3T. Nah, 3T ini apa? Yaitu daerah tertinggal, terdepan, atau terluas. Yang kedua, literasi digital masyarakat dan pegawai pemerintah masih rendah, sehingga tidak semua orang bisa memanfaatkan layanan digital dengan baik. Yang ketiga, keamanan data pribadi menjadi isu penting karena semakin banyak data masyarakat yang disimpan secara digital dan beresiko diretas jika sistem tidak aman. Selanjutnya ada kolaborasi. Untuk mewujudkan layanan publik digital yang merata dan berkualitas, diperlukan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah harus menyediakan infrastruktur dan melatih pegawai agar siap menghadapi era digital. Sementara itu, masyarakat juga harus aktif belajar dan memanfaatkan teknologi yang ada. Ketika semua pihak bekerja sama, pelayanan publik akan menjadi lebih inklusif, responsif, dan terpercaya. Inovasi digital bukan sekedar tren, melainkan kebutuhan zaman. Masyarakat ingin layanan yang cepat, mudah, dan adil. Dan teknologi memberikan kita semua alat untuk mewujudkannya. Ayo, bersama-sama kita dorong transformasi digital demi pelayanan publik yang lebih baik untuk semua.